Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami pada podcast Ramadan BP Jam Sostek Kanwil Sumbar Riau. Alhamdulillah, sore hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, bintang tamu spesial, seorang ustadz yang juga seorang entrepreneur, seorang pengusaha, serta juga ketua dan Dewan Majelis Suro. Assalamualaikum Ustadz Nando. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Iya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan sore Ramadan kali ini. Iya. Kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang Ustadz terkait Ramadan sebagai gerbang transformasi diri. Iya. Nah, menurut Ustadz sendiri itu Ramadan kali ini seperti apa Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ditanya bagaimana Ramadan kali ini mungkin sudah lebih berwarna ya dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Ya, alhamdulillah di kondisi sekarang di negara kita sedang memasuki masa endemi seperti itu. Yang mana mungkin kalau sebelum ini 2 tahun atau 3 tahun belakangan kita suasana Ramadannya kalau saya bilang kurang terasa. Nah, pada tahun ini alhamdulillah kita lihat masjid-masjid sudah mulai ramai kembali seperti itu, dan kita merasakan hawa atau feel dari Ramadan itu kembali terasa seperti itu, Mas. Berarti sudah sangat meriah ya. Iya. Ramadan kita pada tahun ini ya. Karena sudah endemi, sudah bisa meramaikan masjid kembali, Iya, Pak Ustadz ya. Itu jadi sebagaimana tema kita sebagai Ramadan sebagai gerbang transformasi diri, itu menurut Pak Ustadz itu transformasinya yang seperti apa? Kita harus berubah menjadi seperti apa? Ya. Nah itu. Ya, kalau dibilang Ramadan sebagai gerbang ya ataupun mungkin sarana untuk transformasi diri, tentunya transformasi diri di sini dimaksud mungkin berbeda seperti mungkin hewan atau mungkin yang lain. Seperti kalau hewan mungkin ada, kita ambil contoh seperti mungkin kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Dari mungkin telur menjadi ulat, menjadi kepompong, kupu-kupu dan segala macam. Nah, kalau kita manusia di sini tentunya transformasi ataupun perubahan yang dimaksud ke sini adalah lebih ke diri ataupun pribadi mereka sendiri. Nah, tentu dalam bulan suci Ramadan ini, kalau kita mengaitkan dengan namanya Ramadan itu kan banyak sekali ini ya. Ada yang bilang syahrul Quran, ada yang bilang syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan gitu. Nah, tentunya di Ramadan ini harapan kita masuk ke gerbang Ramadan ini, kita tujuannya adalah diri kita ini dididik. Mungkin kalau di bulan-bulan biasa sebelum ini masih banyak yang kurang pada diri kita. Nah, pada bulan Ramadan ini kita dididik. Nah, dididik ini nanti banyak mungkin dari berbagai macam hal, mungkin dari segi spiritual atau keimanannya, kemudian dari segi keilmuannya, mungkin dari segi amalnya. Mungkin ketika sebelum bulan suci Ramadan agak malas-malasan beribadah kan, ketika di bulan suci Ramadan kita mendapat banyak motivasi dalam beramal itu. Kalau kita melakukan ini dapat lipat ganda sekian, melakukan ini lipat ganda sekian. Nah, dan juga mungkin transformasi yang lain, misalnya dalam bentuk akhlak atau perilaku kita sehari-hari dengan sesama manusia seperti itu. Ya baik, berarti itu harusnya kita tuh bisa merubah diri menjadi yang lebih baik itu Iya, ya. benar sekali. Nah, kalau sejauh ini Ustadz, saya melihat itu kan ada orang yang rajin sekali dia pada saat bulan Ramadan. Sholat rajin, tarawih rajin, sholat tahajud pun rajin. Nah, tetapi pada saat selesai bulan Ramadan, itu kembali seperti biasa, Pak Ustadz. Itu menurut Pak Ustadz orang-orang seperti itu gimana itu? Nah, inilah mungkin pandangan ataupun mindset yang harus kita ubah, bahwa Ramadan ini sejatinya memang dia adalah bulan untuk kita bisa mentransformasi diri. Tapi kita harus ingat yang namanya kita beramal soleh, yang mungkin kita juga meningkatkan keimanan dan yang lain-lain itu kita transformasikan. Nah, itu bukan hanya di Ramadan saja. Nah, Ramadan ini adalah bulannya kita mendidik diri kita dengan harapan apa? 11 bulan ke depan nilai-nilai Ramadan itu tidak luntur. Nah, jadi kalau di Ramadan kita seperti yang Mas Denny bilang tadi kan, kita rajin sedekah, mungkin sholat, puasa dan amal ibadah yang lainnya. Nah,
itu harusnya tetap dipertahankan di luar bulan suci Ramadan. Jadi konsepnya adalah jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk membiasakan beramal, bukan untuk menumpuk amal. Ya, karena beda seperti mungkin kita, ya mungkin ada yang menabung gitu ya, ditabung, didepositkan seperti itu. Nah, nanti kan aku di luar bulan Ramadan nggak perlu lagi, kan udah ada cadangan sebelumnya. Tidak seperti itu konsepnya, tapi konsepnya adalah Ramadan ini untuk membiasakan diri kita, mendidik diri kita, melatih diri kita agar keluar dari bulan Ramadan, 11 bulan ke depan kita sudah terbiasa melakukan amalan tadi, tidak berat lagi gitu. Kalau di bulan Ramadan mungkin biasa baca Quran sebulan itu 30 juz, ya di luar Ramadan harusnya lebih meningkat lagi gitu. Iya, baik. Pak Ustadz, Iya. kembali lagi nih Pak Ustadz. Kalau kita cerita Ramadan kan, kalau saya nih pribadi nih Ustadz, itu melihatnya itu Ramadan itu bulan berkah, iya. Iya. Ladang pahala, iya. Tapi juga menurut saya itu sebagai ladang ujian, Ustadz. Iya. Nah, itu Ustadz gimana itu? Ladang ujiannya seperti apa yang harus kita tahan selain menahan hawa nafsu, termasuk lapar, haus, dan sebagainya itu. Nah, disinilah kita lihat fungsi puasa tadi, ya Mas Denny ya. Karena kalau kita tahu bahwa salah satu tujuan puasa adalah agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Di dalam sebuah ayat Quran surah Yusuf dikatakan bahwa nafsu itu dia adalah amaratum bisu, lebih sering mengarahkan kepada yang tidak baik. Tidak baik ya. Ya, mungkin ada yang nafsu makan ya, mungkin ya Mas Denny ya. Mungkin di luar bulan suci Ramadan kita makan bisa 3 kali atau 4 kali sehari gitu, tapi di dalam bulan suci Ramadan mungkin dikurangi itu, sekali atau 2 kali sehari. Nah ini memang tergantung kita menyingkapinya bagaimana. Kalau kita menganggap ini adalah menganggap Ramadan ini atau puasa Ramadan ini sebagai sebuah apa namanya, kesulitan ya, ataupun Ujian ya. gangguan atau ujian bagi kita, mungkin kita akan berat. Tapi kalau kita merasa Ramadan ini adalah memang aku butuh nih dengan Ramadan ini gitu, dan ini adalah untuk memperbaiki diriku gitu, kita akan insya Allah akan mudah menghadapinya gitu. Mungkin kalau kita biasa makan 3 kali 4 kali sehari di hari biasa, ketika di Ramadan dikurangi, kita akan merasa ini hikmahnya apa. Kita mungkin 11 bulan yang lalu kita organ-organ kita bekerja dengan keras, inilah waktunya untuk mengistirahatkan, berfokus untuk ibadah gitu. Nah seperti itu. Jadi kita, kalau menurut saya sih, kita fokuskan dari Ramadan ini banyak sekali loh hikmahnya gitu. Pun juga sebulan, tidak Sebulan ya, kita ya nggak lama ya, 1 bulan. Iya. Oke, baik Pak Ustadz. Jadi para pemirsa, berarti kita diberikan waktu 1 bulan saja, itu bulan Ramadan dalam 1 tahun, sehingga ayo kita sama-sama itu untuk memaksimalkan ibadah kita agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustadz, jadi terkait kembali lagi dengan transformasi diri ya. Jadi transformasi diri itu transformasinya seperti apa? Perubahannya seperti apa? Mungkin ada beberapa transformasi mungkin yang bisa kita lakukan Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Ya, banyak transformasi yang bisa kita lakukan Mas ya. Tadi saya juga sudah menyinggung sedikit ya. Pertama adalah transformasi dalam hal spiritual atau ya, keimanan kita. Baik. Nah ini di bulan puasa, kalau mungkin Mas Denny pernah bandingkan antara kita di bulan puasa ya, di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, itu kita merasa di puasa ini kita merasa sangat diawasi seperti itu. Ya walaupun sejatinya Allah kan tetap mengawasi kita setiap waktu Mas ya. Tapi di bulan Ramadan itu kita merasa diawasi gitu. Terutama ini bagi orang yang beriman ya Mas ya. Ya, mungkin ada yang kita tahu puasa ini kan adalah amalan yang sebenarnya yang tahu itu hanya kita dan Allah. Betul. Mungkin kayak Mas Denny mungkin mau budi gitu kan, buka diam-diam gitu ya. Buka diam-diam budi gitu kan, di siang hari pergi ke WC ngambil air segelas, ya nggak ada yang tahu. Kalau yang tahu hanya Allah dan Mas Denny itu. Nah, dengan Ramadan ini kita dilatih untuk jadi pribadi yang keimanannya meningkat. Kita merasa Allah itu mengawasi kita. Allah itu dekat dengan kita. Ini istilah muraqabatullah. Allah selalu mengawasi kita. Malaikat Raqib Atid selalu mencatat amal baik dan buruk kita. Sehingga kita merasa agak was-was dalam mengambil tindakan seperti itu. Karena tadi adanya keimanan. Nah, kemudian transformasi selanjutnya adalah transformasi dari segi keilmuan. Mungkin di Ramadan ini kita alhamdulillah kalau kita lihat di masjid-masjid ya Mas Denny ya, alhamdulillah lengkap
Kalau kita lihat kajiannya, yang mungkin dari subuh, zuhur, duha pun mungkin juga ada, Iya. sampai menjelang berbuka, sehabis isya menjelang tarawih, lengkap ya. Banyak sekali kajian-kajian ilmu. Nah, ini tujuannya adalah apa? Agar mungkin salah satunya kalau di luar bulan Ramadan kita agak jarang menemukan itu. Nah, ini di bulan Ramadan ada kesempatan kita untuk menimba ilmu tersebut. Ya, karena mungkin selama ini masih banyak yang kurang dari kita. Entah mungkin itu ilmu-ilmu terlebih ilmu-ilmu agama ya Mas Denny ya. Iya. Ya walaupun kita juga nggak boleh meninggalkan ilmu duniawi seperti itu. Mungkin kita belajar ilmu fikih, ya kita mungkin tertarik lagi nih banyak yang belum kita pelajari. Oh misalnya mungkin apa? Oh kita kalau berkumur-kumur dengan kuah rendang apakah batal atau enggak? Kan mungkin. Nah, ini perlu ditingkatkan gitu. Iya. Ya karena kalau kita salah-salah gitu kan, ya bisa jadi kita nanti batal puasanya gitu. Hmm. Makanya perlu ditransformasikan juga keilmuan ini agar bisa ditingkatkan lagi. Selanjutnya adalah transformasi di bidang dalam hal tentunya amal ya, Amal ya. Mas Denny ya. Karena di dalam hadis ya dikatakan, nah yang mungkin sering kita dengar, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, di sini dikatakan ya ganjaran dari kita berpuasa itu adalah pahala. Dan di redaksi ataupun riwayat hadis yang lain dikatakan bahwa ya ketika di bulan suci Ramadan ini amal-amal itu dilipat gandakan. Nah, dengan adanya motivasi ya ataupun ya motivasi tentang adanya lipat ganda amal ini adalah sebuah tujuan dari Allah dan Rasulullah untuk agar kita bersemangat gitu, Mas Denny ya, agar kita lebih bersemangat. Nah, mungkin kalau di luar bulan suci Ramadan kita masih agak malas membaca Al-Quran, di bulan Ramadan kita disampaikan, oh ini loh kalau kita baca Quran dapat ganjaran pahala 10 kali lipat, ya. Bahkan nggak nunggu bulan Ramadan pun baca Quran itu pun juga pahalanya per huruf ya alif lam mim itu 30 huruf 30 pahala dihitung seperti itu apalagi di bulan suci Ramadan. Nah itulah harapannya dengan adanya Ramadan ini kita diberi motivasi mungkin melalui pahala dan segala macam agar kita tingkatkan kualitasnya kita tingkatkan juga kuantitasnya seperti itu. Kualitas yang terakhir adalah dalam bidang transformasi akhlak. Akhlak ya. Nah, tentunya kita hidup di dunia ini ya, Mas Denny. Pertama kita tahu bahwa Islam itu kan pokok ajaran agamanya itu tidak jauh, tidak lepas dari tiga hal. Akidah, kemudian ada syariah, dan kemudian ada akhlak. Dan Rasulullah pun salah satu tujuannya diutus ke dunia adalah untuk memperbaiki ataupun menyempurnakan akhlak manusia. Nah, dengan Ramadan ini akhlak kita sebenarnya juga dilatih agar menjadi insan yang berbudi dan berakhlak tentunya Mas Denny ya. Misalnya apa? Ketika bulan suci Ramadan, jiwa sosial kita itu pasti merasa lebih meningkat lah. Misalnya gini, eh, kita rasa ingin berbagi itu lebih tinggi rasanya gitu kan, lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena kita bulan suci Ramadan kan kita merasakan apa yang dirasakan oleh mungkin saudara kita yang berkekurangan. Mungkin saudara kita di luar sana yang kurang mampu, mereka hanya makan 1 kali sehari, ya kan? Nah, di bulan Ramadan kita mungkin juga merasakan hal itu. Iya. Nah, bagi orang yang beriman, ya, dia akan sadar dan dia juga akan merasakan, oh seperti ini loh yang dirasakan saudaraku. Sehingga dengan dia tadi rajin apa mungkin bersedekah, mungkin merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya tadi, dia akan lebih peka gitu, Mas Denny ya. Dan tentunya juga ini akan berimbas ke akhlaknya. Mungkin dia jadi orang yang lebih rendah hati, dia tidak sombong, seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali ini, Iya, Pak Ustadz, iya, pembahasan kita pada sore hari ini iya kan benar. terkait transformasi. Eh, Jadi artinya di sini kita melihat ada beberapa ya tadi ya transformasi itu, yaitu yang saya tangkap tadi adalah keimanan ya, ilmu, amal, iya. dan terakhir tadi itu juga terkait dengan akhlak. Nah, di sini juga Pak Ustadz, Hmm, kalau kita bertransformasi hmm, atau bisa dikatakan berubah ya Pak Ustadz ya itu ya, itu kan artinya kita kan sudah melewati sesuatu yang iya, namanya ujian. iya, Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, itu iya, tadi kan saya melihat kalau bulan Ramadan itu sebagai juga ladang ujian. iya, iya. Kalau kita lulus dari ujian Oh itu, iya. kita lebih dekat Hmm, dengan Allah, kita juga
bisa merasakan tadi Hmm. apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin bisa dikatakan kurang mampu Iya. kan. Nah, untuk hal-hal seperti itu, ciri-ciri seperti apa Pak Ustadz? Hmm. Ya mungkin bisa kita lihat dari diri kita, oh kita ternyata sudah bertransformasi nih ke arah yang lebih baik, udah berubah nih menjadi pribadi yang jauh lebih baik, itu Pak Ustadz. Oke. Ya. Makasih Mas Denny ya. Nah, jadi ketika kita melihat apakah di diri kita ini sudah ada transformasi ataupun sudah ada perubahan atau belum, ya sebenarnya yang lebih tahu itu diri kita sendiri gitu ya, Mas Denny ya. Nah, memang kita tahu bahwa sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar setiap Ramadan gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita harus tahu bahwa goals dari puasa Ramadan ini adalah menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa gitu. Ya, menjadi orang yang bertakwa. Nah, goalsnya kita tahu kita berhasil bertransformasi atau tidak adalah kita lihat apakah ketakwaan kita itu bertambah kepada Allah atau tidak. Ketika kita lebih tepatnya untuk mengamatinya adalah ketika di luar bulan suci Ramadan, pasti nih. Nanti kan udah 30 Ramadan udah kelar, kita lihat nih ketika Syawal masuk dan bulan-bulan seterusnya ada tidak kenaikan derajat takwa dari diri kita. Nah, itu kita yang tahu. Nah, kalau kita balikkan ke definisi takwa, apa takwa itu adalah kita kan menjalankan apa yang Allah perintahkan gitu ya, dan menjauhi ataupun meninggalkan apa yang Allah larang. Larang, betul. Nah, jadi untuk bagaimana mengukurnya adalah kita lihat diri kita sendiri. Ketika baik di dalam bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, bagaimana? Apakah ketika misalnya ini nih itu adalah suatu ibadah, suatu kebaikan. Bagaimana diri kita? Mungkin kita ambil contoh yang sederhana di bulan suci Ramadan ketika azan ya kita langsung bersegera untuk sholat gitu kan, kita tinggalkan pekerjaan segala macam. Kemudian ketika bulan suci Ramadan kita rajin sedekah segala macam. Nah, kita lihat di luar bulan suci Ramadan nanti apakah ini masih melekat atau tidak gitu, nilai-nilai itu masih melekat atau tidak ya. Ketika disuruhkan suatu kebaikan ya untuk menuju ketakwaan, apakah kita cepat atau enggak, gercep atau enggak geraknya itu. Dan di sisi lain ada suatu kemaksiatan, apakah kita berusaha menjauhi atau tidak, atau kita malah mendekat. Nah, itu kita yang tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita lebih mendekat kepada yang baik, yang buruk-buruk, yang maksiat kita tinggalkan, insya Allah transformasi itu terjadi pada diri kita dan itu insya Allah berhasil itu. Iya, Pak Ustadz. Mungkin menarik nih Pak Ustadz ya. Iya. Jadi Pak Ustadz, kan kalau eh, kembali lagi Iya. ya, transformasi sebagai Ramadan sebagai gerbang transformasi diri ya. Mungkin Pak Ustadz ada tips dan triknya gimana supaya bisa kita konsisten Pak Ustadz. Karena kalau kita cerita Ramadan, kita kaitkan dengan momen Pak Ustadz. Kan ladang pahala itu yang terbersit di benak kita kan. Nah, jadi supaya kita tuh bisa lebih konsisten dan transformasi diri kita tadi itu memang benar-benar arah yang lebih baik. Ya. Tips dan triknya Pak Ustadz. Ya, kalau menurut saya bagaimana kita bisa konsisten sih, Mas Denny ya. Ini saya ambil kaitannya dengan salah satu ciri orang beriman tuh dia rajin menghisap ataupun mengevaluasi dirinya. Nah, bagaimana agar kita konsisten? Nah, ini kita bukan hitung-hitungan pada diri kita ya. Nah, ini juga termasuk tips barangkali. Misalnya kita dalam keseharian, kita mungkin bisa memiliki semacam note ataupun catatan, atau mungkin bahasa agamanya mungkin mutaba'ah atau catatan amal gitu. Catatan amal ya. Nah, walaupun nanti kita catatan amal kita juga ada blueprintnya dari malaikat Raqib Atid gitu ya. Nah, kita juga perlu menghitung-hitung diri kita. Oh, hari ini Ramadan, hari ini apa sholat sunnahnya bagaimana, full atau enggak misalnya. Sholat wajib mesti harus full dong gitu kan. Iya. Kemudian sedekahnya rutin atau tidak ya, berapa gitu. Kemudian baca Al-Qur'annya berapa ininya, rutin atau tidak. Nah, kita bisa membuat semacam pertama kita buat catatan amal mungkin itu untuk pribadi kita gitu. Agar nanti kita bisa mengukur, oh ternyata di minggu ini ada agak turun dikit. Apa sih masalahnya? Oh, ini ternyata. Mungkin kebanyakan main handphone, mungkin dikurangi gitu. Yang pertama catatan amal. Kemudian yang kedua adalah kita juga terutama mungkin bagi orang-orang yang baru berhijrah seperti itu, yang dia ingin lebih baik, dia perlu semacam
circle atau pergaulan yang juga mendukung dia untuk bertumbuh jadi lebih baik gitu Mas Denny. Mungkin kita butuh teman yang bisa mengingatkan, atau mungkin bisa kita lewat, mungkin kita pergi ke kajian, kita jumpai majelis ilmu gitu. Ataupun juga kita perlu mencari seorang guru ataupun ustadz atau beberapa orang ustadz ataupun ulama yang mungkin bisa membimbing kita agar kita bisa jadi lebih baik gitu. Karena ibaratnya kalau kita hanya sendirian Iya. ingin merubah diri kita mungkin agak sulit. Tapi ketika beramai-ramai eh, kita merasa oh aku nggak sendiri loh. Oh ada loh yang akan mengingatkan gitu. Nah seperti itu agar lebih mudah kita untuk bertransformasi gitu. Karena kalau mungkin kita hanya sendiri, ketika kita dimentokkan atau akan suatu hal, ya mungkin kita mau rasa balik ke belakang, ya udahlah kayak yang lama aja lah itu ribet gini. Atau kalau saya ngambil contoh ke bisnis gitu ya, kenapa kita butuh mungkin ada orang yang mengingatkan tak ustadz, tak ulama. Mungkin dalam bisnis halnya namanya mungkin mentor bisnis kita. Nah pertama ini nanti dia akan bisa memberikan kita semacam koreksi ketika kita bersalah ataupun evaluasi. Kemudian juga ketika kita memiliki guru ataupun mentor, nah dia bisa memberikan kita motivasi agar lebih semangat lagi dan terakhir bisa memberikan kita eh, direksi atau arahan. Nanti kamu itu bagusnya gini loh, kamu tuh gini, kamu tuh gini gitu. Agar nanti kita cepat bertransformasi gitu. Oke, berarti uh, akan banyak juga ya pengaruhnya itu ya. Iya. Kalau misalnya kita tuh berkumpul dengan orang-orang yang Iya, soleh, betul gitu. sekali. Jadi banyak ilmu yang kita dapatkan dari Iya. berkumpul ya, seperti itu ya. Bahkan dengan orang-orang yang cerdas, seperti itu ya. Karena dalam sebuah orang juga dikatakan seperti ini. Kalau kita mau melihat agama seseorang, lihat dari mana, lihat bagaimana agama teman karibnya. Gitu. Mungkin kita ada yang berteman dengan, ya mohon maaf, ada dengan ahli maksiat, ada yang mungkin dengan pemakai narkoba, dengan orang yang suka minum, ya. Ya mungkin sedikit banyak kita kecipratan gitu Mas ini, walaupun kita tidak mabuk gitu kan, paling nggak kita kena kecipratannya gitu kan, paling nggak kena baunya gitu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang soleh, yang ahli Quran, dan dia juga selalu dekat dengan masjid, nah, sedikit banyaknya walaupun kita mungkin belum soleh gitu kan, Ya. setelah kita dapat pengaruh baiknya gitu. Makanya kita penting juga untuk selektif dalam memilih sahabat ya. Circle ya. Circle. Kita berteman boleh dengan siapa saja, tapi ketika bersahabat, pilihlah yang kira-kira bisa mendekatkan kita sama Allah. Mengarah ke yang lebih Iya, baik ya Pak betul Ustadz ya. sekali. Luar biasa sekali Pak Ustadz. Jadi dari transformasi diri ya berubah ke arah yang lebih baik, juga tadi pilihlah circle, sahabat, lingkungan supaya menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Seperti itu Pak Ustadz ya. Benar sekali. Baik Pak Ustadz. Jadi seperti yang Pak Ustadz jelaskan tadi juga Pak Ustadz, itu kan terkait transformasi yang ada 4 tadi Pak Ustadz ya. Iya. Nah, itu kan ada juga selain akhlak, itu kita kan ada transformasi amal gitu Pak Ustadz. Kan? Jadi transformasi amal itu lebih ke mungkin memperbanyak amal kita itu Pak Ustadz ya, memperbanyak ya amal ibadah itu termasuk amal juga atau seperti apa tuh Pak Ya Ustadz? ibadah itu termasuk amal juga. Kan amal itu bisa kita sama hubungan kita kepada Allah ya, kita lewat ibadah, dan juga bisa dengan sesama manusia itu tadi. Ya. Jadi kalau biasanya atau hari biasa itu misalnya kita kan anggaplah paling gampang lah itu Jumatan tuh ya. Jumatan. Jumatan biasanya kita kasih nih masukin ke kotak amal misalnya kan 5.000. Ternyata pada saat Ramadan itu 50.000 nih gitu kan. Misalnya kan seperti itu kan. Nah, mungkin bisa itu kita pertahankan begitu atau mungkin dia pelan-pelan udah 5.000 jadi 10.000, naik pelan-pelan seperti itu ya. Jadi itu mungkin bisa dikatakan kita transformasi ke arah yang lebih baik gitu ya. Oke Pak Ustadz. Oke, mungkin boleh saya tambahkan sedikit ya Mas. Ya, silakan Pak Ustadz. Nah, misal terkait masalah beramal tadi. Nah, memang setiap orang beda kemampuan masing-masing gitu Mas ini ya. Mungkin ada orang bagi mereka itu sedekah 10 juta atau mungkin hanya untuk sekali sedekah gitu kan. Atau mungkin itu 10 juta itu bisa untuk berapa kali sedekah. Mungkin setiap orang berbeda kemampuannya. Tapi kita juga harus ingat bahwa keikhlasan di situ juga berperan penting gitu. Mungkin ada yang dia 10 juta bersedekah, tapi mungkin ada sedikit terbawa mungkin niat
ingin dipuji, dan itu kurang baik juga. Tapi mungkin ada dia mungkin tidak banyak ya, tapi dia ikhlas lillahi ta'ala, nah itu lebih baik sebenarnya. Nah, kalau kita berbicara tentang amal, bagaimana yang lebih baik adalah amalnya itu yang dia itu yang dicintai Rasulullah adalah yang konsisten. Konsisten ya. Ya, biarlah mungkin sedikit dahulu seperti yang tadi Mas Denny bilang ya, mungkin setiap Jumat 2.000 dulu, mungkin agak berapa kali naik 5.000, kemudian naik 10.000. Nah, itu yang seperti itu yang konsisten, walaupun lah mungkin jumlahnya belum terlalu besar. Nah, itu lebih dicintai daripada mungkin mungkin sedekah, sekali sedekah mungkin plok langsung banyak 100.000 atau 200.000 gitu. Besok-besok nggak ada lagi, tahun depan baru sedekah lagi. Nah, itu kurang baik sebenarnya. Lebih baiklah kita mungkin sedikit-sedikit tapi konsisten. Tapi yang lebih baik lagi banyak dan konsisten. Banyak yang konsisten ya, Iya. luar biasa, masya Allah. Jadi intinya di sini kita tuh ikhlas dulu ya, Iya, yang pertama ya, ikhlas. baru kita tuh konsisten. Iya. Itu yang lebih dicintai untuk amal ya. Iya. Oke, baik Pak Ustadz, amal ibadah ya akan juga menambah amal ibadah kita pada Iya. saat di akhir nanti ya Pak Ustadz. Iya. Ya. Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, nggak terasa nih Pak Ustadz udah cukup lama nih kita berbincang terkait Ramadan sebagai gerbang transformasi diri. Mungkin sebelum kita tutup podcast kita pada sore hari ini, Ustadz, mungkin Pak Ustadz ada closing statement Pak Ustadz untuk para pemirsa kita Pak Ustadz. Nah, sebelum closing statement saya mau memberikan ini sebuah analogi yang bagus Mas, tentang hewan. Kan kita tahu nih ada ular seperti itu. Ya. Nah, ada sebuah analogi yang bagus dari transformasi kedua hewan ini. Walaupun sejatinya kita tidak bisa bertransformasi seperti mereka ya, punya sayap gitu. Nah, misalnya seperti ulat. Ulat ini kan dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, jadi kepompong, dia menjadi kupu-kupu, atau mungkin kalau istilah IPA-nya gitu. Saya basicnya IPA ya. Itu adalah metamorfosis ya. Dari yang awal mulanya telur jadi ulat, jadi kupu-kupu. Nah, itu adalah mengalami serangkaian proses yang cukup lama. Mungkin dia jadi telur bisa jadi dimangsa sama serangga lain, atau mungkin ketika dia bergantung jadi kepompong bisa jadi kena goncangan angin, hujan segala macam gitu. Nah, tapi dari transformasi yang dilalui ini hasilnya itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena yang dari tadi mungkin awal mulanya cuma ulat ya, dan ujung-ujungnya sampai berubah jadi kupu-kupu. Nah, ini kelihatan hasilnya itu. Kupu-kupu bisa memberikan manfaat yang lebih. Seperti mungkin dari warnanya saja sih dia sudah menarik, enak dilihat gitu, enak dipandang. Kemudian kupu-kupu ini membantu tanaman-tanaman agar bisa mengalami penyerbukan, agar bisa dia berkembang biak, dan juga merangsang si bunga untuk bisa menghasilkan nektar ataupun cairan manis yang nanti bisa menjadi madu yang juga bermanfaat untuk manusia. Nah, ini bayangkan dari transformasi ulat ini jadi kupu-kupu, kita belajar bahwa butuh proses. Ya, tapi kalau kita serius dengan proses itu, ya hasilnya juga bagus gitu. Maka contohlah proses transformasi dari si ulat tadi sampai jadi kupu-kupu. Nah, kebalikannya jika kita mencontoh ada hewan yang lain. Misalnya ada, saya bilang ular. Ular ini dia juga mengalami proses transformasi ya, atau lebih tepatnya dia sering berganti kulit. Dia ular, dia berganti kulit. Memang kulitnya berganti lebih bagus gitu. Cuma dia dari segi karakternya tetap ganas dan berbahaya gitu. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti itu, tapi jadilah pribadi yang seperti ulat yang jadi kupu-kupu tadi, yang selalu menebarkan kebaikan dan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain tentunya. Nah, seperti itu. Dan closing statement-nya adalah dengan momentum bulan suci Ramadan ini, marilah kita jadikan momentum untuk kita bisa mentransformasikan diri kita, ya, mengubah diri kita agar jauh lebih baik lagi ke depannya, agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana disebut Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi. Mungkin sekian Mas Denny ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Nando. Baik pemirsa, mungkin itulah akhir dari kesempatan podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih pada Pak Ustadz Nando yang telah berkenan hadir dalam menemani sore Ramadan kita kali ini sambil menunggu berbuka puasa ya Ustadz ya. Baik, terima kasih pemirsa. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.